Bang Dude boleh lanjutin yang pengalaman tadi nggak sih Bang Dude? Boleh. Ada, ya. Oke, Bang Dude tadi kan sempat kepotong ya Bang terkait dengan pengalaman menjadi seorang ayah. Mungkin aku mau nanya gimana sih pola asuh yang diterapkan oleh Bang Dude dan juga Kak Ica kepada anak-anak nih? Jadi pola asuh, jujur pertama kali jadi ayah itu kan konsep dan skemanya kan nggak tahu ya saya. Kemudian tanya sama orang tua, tapi diperdalam lagi sebenarnya dari sisi parenting secara Islam gitu ya. Sebenarnya yang banyak saya ini dari beberapa ustadz yang memang memberikan masukan dari sisi Islam itu sebenarnya ilmu parentingnya sangat luar biasa. Dan dari situlah saya sama Ica akhirnya belajar dan mulai saya terapkan. Nah, pelan-pelan ketika anak sudah mulai masuk sekolah, kita coba untuk mencari lembaga pendidikan atau sekolah yang memang bisa sejalan dengan apa yang kita terapkan di rumah gitu. Jadi apa yang dididik di sekolah itu juga kita sinambungkan itu di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau buat saya sama Ica adalah guru di sekolah dengan kita di rumah itu harus ada koneksinya. Jadi materinya, hafalan Qur'annya, kemudian misalnya bahasa Arab dan sebagainya itu memang kita ulang lagi di rumah. Orang tuanya juga belajar, bahkan anak kita menghafal, kita juga menghafal gitu ya. Jadi kalau buat saya sama Ica, pola didik kita adalah kita melibatkan diri secara langsung untuk proses pendidikan anak kita. Kemudian kalau sisi yang lain misalnya misalnya di saat lagi ngambek atau apa dan sebagainya itu kan ada tahapan-tahapan ya sesuai dengan umurnya gitu ya. Ada masa di mana anak masih bisa kita manja misalnya, tapi ada masa di mana anak harus kita kasihkan ketegasan yang cukup keras gitu, apalagi kalau sudah misalnya masuk ke usia 8-9 tahun untuk sholat itu memang sudah menjadi satu keharusan gitu kan. Jadi dan itu sudah digariskan dalam Islam. Maka kita coba untuk bisa mengikuti itu dengan baik. Tapi mengingat ini era digital nih Mas, ada membatasi anak nggak sih untuk menggunakan handphone atau mengakses internet? Wah, itu dia. Memang saya melihat ya, bahkan kalau saya ngobrol sama teman-teman yang juga punya anak masih seumur dengan anak saya gitu ya, keluhannya sama gitu. Masalah gadget gimana nih ya? Anak gue ini main, bahkan ada yang main game sih bisa berjam-jam dan sebagainya. Dan maka saya sama Ica dari awal tuh udah tegas gitu sama mereka. Oke, boleh kalau mau, tapi kalau games di gadget itu saya berusaha cenderung tidak boleh menurut saya. Kalau saya pribadi ya ke anak, karena itu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi kalaupun dia misalnya mau main games yang sifatnya edukasi kan juga ada tuh ya, misalnya games tentang angka-angka, bahasa Inggris dan sebagainya, itu boleh. Tapi kita kasih batas waktu. Misalnya satu hari 1 jam gitu ya. Nanti waktunya bisa kita pecah-pecah atau 1,5 jam. Tergantung deh, kalau hari libur mungkin bisa 2 jam gitu ya, nanti bisa di pagi atau di sore hari, tapi memang harus dibatasi karena dampak pertama radiasi ke mata, kemudian yang perlu juga orang tua ingat adalah apa yang dikonsumsi anak kita di gadget itu juga berpengaruh kepada pola pikirnya dia gitu. Misalnya lihat di YouTube, kan di YouTube itu kan kita harus filter juga itu, apa yang dia lihat, apa yang dia klik gitu, karena jangan sampai dia salah klik, dia konsumsi itu dan kemudian masuk ke dalam pikiran dan diolah di otaknya gitu kan. Jadi kita nggak mau anak-anak kita jadi tercemar. Maka saya berusaha kalau anak lagi lihat gadget, saya di sampingnya selalu tuh berusaha mengawasi konten apa sih yang dia lihat gitu ya. Dan saya selalu mengarahkan, karena dia sudah bisa ngetik gitu kan, kata kuncinya ini ya, kata kunci ini aja gitu misalnya ya, apa yang berkaitan dengan sekarang kan banyak kayak Nusarara, ada Ringo The Series, ada Adit Supojarwo dan sebagainya, yang menurut saya bisa memberikan itu cerita anak-anak tapi juga ada nilai-nilai yang baik. Kak Dede dan Kak Lisa juga nih, aku lihat di Instagram suka menghabiskan waktu jalan-jalan bareng anak dan juga bareng istri ke luar negeri ya Kak. Apa emang itu udah direncanakan tiap bulannya Kak menghabiskan waktu jalan? Tiap bulan ke luar negeri. Tiap tahun. Kalau itu Ica yang punya planning sebenarnya ya. Kenapa? Karena menurut saya dan Ica, kami sebenarnya di dalam negeri juga banyak sebenarnya objek wisata yang sangat luar biasa gitu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana menghabiskan waktu bersama dengan anak. Sebenarnya nggak harus luar negeri sih, di rumah juga bisa sebenarnya. Cuma ini kan sesuai dengan
masa gitu ya, sesuai dengan mungkin ada kemampuan lebih lah di situ, alhamdulillah gitu ya. Nah, memang saat itu waktu kita juga pernah ke Labuan Bajo, kita pernah ke Bali ajak anak-anak. Nah, memang ada masa tahun ini kita ajak mereka ke Eropa. Itu pertama untuk memperkenalkan mereka juga bahwa ada negara lain selain Indonesia gitu ya. Ditambah juga Ica sama saya juga belum ada daerah yang belum pernah kita datangin di sana. Jadi kita juga sekalian jalan-jalan, dan yang paling penting adalah bagaimana menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Karena waktu berangkat cuma berempat, kita nggak bawa mbak, kita nggak bawa babysitter, nggak bawa pembantu segala macam. Jadi hanya pure berempat, ngurus makannya, kita atur jadwal keretanya, hotel tidurnya mereka dan sebagainya, kita atur semua. Hanya berempat gitu. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Dan mungkin mengalami kendala-kendala nggak sih bawa anak dua gitu mas? Tadinya saya pikir begitu, di awal saya mikir kita nggak bawa, saya bilang sama Ica, kita bawa ini nggak, bawa babysitter nggak ya buat jagain gitu ya. Terus Ica bilang kalau kita bawa terus, anak kita juga nantinya nggak terbiasa buat mandiri. Nah ternyata alhamdulillah setelah kita cuma berempat aja, itu Rendra mau bawa koper sendiri, dia angkat sendiri walaupun nggak yang berat-berat ya. Kemudian dia atur makan, misalnya makan ya nak ya, ini jam segini harus makan. Karena jam sekian kita udah harus berangkat lagi, dia habiskan makanannya gitu. Jadi disiplinnya kita ajarkan, dia belajar buat mandiri, dan dia belajar juga melihat ada peradaban dunia lain gitu selain yang ada di sekitar rumah dia gitu kan. Oh dia bisa melihat, oh ada orang yang tingginya di atas 2 meter gitu ya, yang mungkin rasnya berbeda dengan kita dan sebagainya. Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa ajak dia umroh ya, dia tanah suci dan sebagainya. Itu bagian dari impian kita. Ada